kosongan kan sekarang? Kamu kaburan kan? Iya Miss, kosongannya dari bulan 1 tanggal 18. Baru aja Miss, 2 bulan yang lalu. Baru aja kosongan. Saya perlu udah coba komunikasi sama perempuan itu. Kamu di Indonesia punya anak? Enggak ada Miss, baru pertama nikah sama suami. Berarti kan kamu nikah siri, bukan nikah resmi kan kamu? Tapi ada suratnya juga Miss, iya. Tetap kan nikah siri, bukan nikah resmi. Kamu nggak ada suratnya. Nggak mungkin orang kaburan punya nikah resmi, surat resmi itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, gimana ya Miss? NA-nya belum ada Miss. MA itu apa lagi itu? MA itu apa lagi? Itulah buku nikah itu Miss. Berarti kan kamu nikah siri kan? Iya mungkin Miss. Yang di suratnya itu pun ada, kan itu hari Miss. Kan saya nikah sama dia tuh ada surat Miss dari dari tuan kalinya di sini. Maksudnya Tuan kali? Iya Miss. Apa lagi itu tuan kali? Itulah kalau di sini namanya tuan kadi Miss, yang menikah-nikahkan orang itulah. Berarti sertifikatan kan itu bukan nikah asli kan? Saya pun kurang paham Miss, karena saya baru ini nikah kan Miss. Cuman suratnya ada Miss, surat nikahnya ada. Kalaupun mau balik ke Indonesia, tinggal tunjuk aja itu suratnya bahwa saya sama suami saya udah nikah di Malaysia. Tinggal urus NA aja gitu Miss. Enggak gitu. Kalau nikah siri, apalagi kalian kaburan, kan tidak diakui oleh negara. Itu kan sertifikatan itu. Bukan asli itu. Iya. Berarti kan Iya, bukan betul. nikah kamu. Nikah-nikahan itu. Nikahan gimana Miss? Kan itu bukan nikah asli. Kalau nikah asli kan ada orang tua, ada ini, ada itu, kan kayak itu nikah-nikahan kan? Nggak nikah beneran kan kamu? Terus sekarang kamu hamil ditinggalkan sama laki-laki itu, dan kamu kan nggak bisa nuntut. Iya betul Miss. Nah iya berarti kan bukan nikah resmi. Bener nggak sih? Ini bukan nikah resmi kan? Tapi Miss, waktu yang saya nikah tuh, yang ustadz yang menikahkan kita orang tuh cakap, ya ini udah sah di mata agama sajalah. Kalau mau balik ke Indonesia, contoh lah macam ini, saya mau bersalin nanti bulan 7 kan Miss, yang surat nikah yang dari Tuan Kadi itu boleh dibawa ke hospital biar boleh keluarkan surat kelahiran anak, macam itulah Miss. Makanya lah itu hari saya nikah pakai surat. Ada dia boleh nikahkan yang tak pakai surat juga. Tapi saya nikah tuh pakai surat Miss, ada suratnya. Cuman surat apa? Dia pun ada. Yang saya tahu surat siri itu nggak bisa dibawa ke rumah sakit menyatakan bahwa itu surat resmi. Nggak ada, nggak mungkin bisa. Iya ya Miss. Nggak mungkin bisa. Itu kan surat-suratan. Mana ada surat siri bisa Kan kalau nikah kalau di Malaysia ini kan Miss, kalau mau bersalin macam orang-orang pendatang macam saya nih kan, orang Indonesia, lepas itu bersalin dekat sini, nanti mesti pihak apa lagi itu namanya, mesti tanya mana sudah kawin macam tuh. Nanti tunjuk, yang ustadz tuh cakap lah, nanti tunjuk aja ini, nanti saya bagi surat sijil saya bahwasanya kamu berdua memang sudah sah jadi suami istri. Jadi ya hospital tuh boleh keluarkan macam kartu bersalin anak lah, macam itulah Miss. Yang ustadz tuh cakap lah, karena dia pun di Malaysia sini udah 37 tahun. Terus gini saya pusing ini, saya nggak tahu. Sebentar ya, saya minta maaf ya, karena saya nggak paham nih. Kamu kan kaburan, nikahan. Emangnya kamu masuk rumah sakit, nggak ketangkep? Nggak ketangkep gitu ya masuk rumah sakit?
Terus Enggak, biayanya nggak besar gitu kalau di rumah sakit? besar Miss, besar, 10.000 ringgit lah Miss. Kalau bersalin dekat sini lah. Nggak ketangkap, kalau ketangkapnya enggak Miss, karena ibu saya kayak kawan-kawan saya pun yang nikah siri juga yang nggak ada suratnya sama sekali pun bersalin dekat hospital tuh nggak ada apa-apa Miss. Boleh, tapi mahal lah, 10.000 ringgit lah. Waduh, makanya Iya, pusing, saya nggak tahu tentang Malaysia. Eh, nggak ngerti saya kalau ada nikah-nikah ini, bingung saya, nggak bisa ngomong. Gimana ya, wong kamu ke luar negeri kan cari uang toh, kok malah hamil, ini bagaimana sih konsepnya? itu loh Miss, saya pun sempat kerja juga Miss sebelum nikah tuh. Saya sempat kerja 2 tahun di kilang sarung tangan di Malaysia sini. Pas tuh udah jumpa lah jodoh tuh kan, nikah lah sama suami saya sekarang nih. Time dia tahu mengandung tuh, cakap dia bilang udahlah tak payah kerja lagi lah. Saya pun ikut aja lah karena dia cakap tak payah kerja lagi kan. Terus saya pun mengandung Miss, anak pertama pula kan. Anak pertama bagi kamu, mungkin lakimu sudah punya istri, terus sekarang dia jatuh cinta lagi sama TKW belum. Ah? Dia belum nikah. Sama Miss, dia pun anak muda, saya anak gadis masa nikah. Hah? Kamu tahu itu lakinya orang mana? Kenapa kamu nggak cari keluarganya? Miss, tahu. Sudah Miss, saya sudah coba berkomunikasi sama abangnya yang pertama, sama adik mamanya, udah coba komunikasi, cuman memang suami saya inilah Miss, macam keras kepala lah, tak dengar orang cakap. Saya kan tahu Miss pun tengok-tengok dari TikTok juga kan, mana tahu Miss ada kenal kayak agent Singapura macam tuh. Sebab saya pun Miss udah coba komunikasi baik-baik sama perempuan itu, tapi tetap kan dia orang buat juga. Kalau laki-laki itu memang mau enaknya, nggak mungkin dong mau anakmu itu. Iya. Saya nggak paham tentang Malaysia ya, saya pusing loh ini. Miss Yuni tahu agent di Singapura, masa saya mau ngelamar orang Singapura, kan nggak boleh juga sayang. Gimana Miss? Masa saya mau telepon orang-orang yang ada di Singapura, kan nggak boleh juga. Kan ini urusan pribadi. Iya Miss, tapi kan Miss macam perempuan itu pun baru sambung kontrak juga. Sambung kontrak itu apa? Sambung apa itu? Perpanjang biar dia kayak mana ya Miss bilang. Kalau di sini kan dia kan udah 2 tahun kan, 2 tahun atau 4 tahun gitu di Singapura. Terus itu udah habis kontrak, sambung lagi macam tuh Miss. Tak kerja masih. Oh, tambah kontrak. Iya, tambah kontrak Miss, iya. Terus? Ya, itu perempuan tuh pun Miss resmi juga. Maksudnya kan lebih senang kan Miss, kalau dia tadi nggak resmi di sana pun susah juga mau cari kan. Saya pun ada nomor WhatsApp-nya pun ada, karena saya udah coba komunikasi baik-baik Miss. Tapi perempuan tuh pun tak dengar. Pertama saya tahu dia orang ada komunikasi, saya chat bagus-bagus, dia masih respon Miss. Ya sorry ya, dia cakap saya tak kacau lagi, suamimu, dia cakap macam itulah. Udahlah, saya pun mengundurkan diri, dia cakap. Oh iya, makasih ya kak. Masih saya cakap macam itu lagi Miss. Aku kak, saya cakap macam itu, kalau saya tak mengandung, saya tak hamil, kalau kak mau sama suami saya pun ambil aja lah. Sekarang nih kami berdua masih dalam proses menjadi orang tua, saya cakap macam itulah. Saya pun harus menjaga mental saya, harus menjaga kandungan saya cakap, iya sorry ya, saya nggak ganggu lagi. Udah, pas itu tuh jadi lagi. Itulah hari Sabtu tuh saya dengar dari kawan satu kosnya di Malaysia ini, dia pergi ke Singapura, perempuan tuh yang belikan tiket pesawat dia ke Singapura lah Miss. Berarti kan memang suamimu milih cewek Singapura itu karena cewek Singapurnya kan belum hamil. Nanti yang Singapura hamil nanti cari yang lain lagi. Berarti kan kerjaan dia memang kayak gitu.
Kan bukan berarti kan Iya. bukan ceweknya yang ganggu. Kan suamimu sendiri yang suka ganggu. Mungkin sebelum sama kamu dia sama cewek lain juga. Kan kamu nggak tahu. Enggak, Miss. Itu sempat diblokir suami saya, Miss. Nomornya semua diblokir suami saya. Lepas itu dia ganti, dia telepon dari nomor WA lain. Dia masih mencoba menghubungi suami saya, Miss. Bukan, Mbak, kalau perempuan mencoba itu biasa aja, Kak, sama kayak kamu sekarang lagi mencoba cari suamimu. Tetapi kalau suamimu nggak respon kan nggak ada gunanya juga. Benar nggak sih? Kan tergantung Iya, laki-lakinya. Iya, betul, Miss. Berarti kan suamimu yang ngejar-ngejar dong, bukan ceweknya yang ngejar-ngejar. Berarti kan sebelum kamu mungkin ada perempuan lain lagi yang sudah hamil. Kan kamu nggak tahu juga. Iya, betul, Miss. Jadi kamu sudah hamil. Pertanyaan saya adalah, kamu keluar negeri kan cari uang, bukan cari suami. Iya, Miss. Nah, sekarang sudah hamil mau gimana ini? Laki-lakinya udah pergi. Kan makanya Miss Yuni selalu bilang, jadi wanita yang mahal gitu loh. Kalaupun kamu dibuang, kamu itu tetap punya harga diri gitu. Kalau kayak gini gimana? Kalau kamu tahu rumahnya, datengin rumahnya aja, sayang. Tahu, Miss, tahu. Sempat adik mamanya pun bilang sama saya, sudahlah, datang aja ke sini, datang ke sini. Lepas itu nanti Cowoknya orang mana sih? orang Sidimpuan sana, Miss. Tapsel sana. Tamsel. Tapsel, Miss. Tapsel. Pada orang Sidimpuan sana. Tapsel itu mana? Daerah mana ya, Miss? Aduh. Saya pun taunya cuma Tapanuli Selatan aja, Miss. Lah, kamu orang mana? Saya orang Medan, Miss. Medan ke Tapsel itu sekitar 12 jam. Kurang lebih lah. Kamu tahu alamatnya lengkap? Tahu, Miss? Ya udah, kamu pulang Indonesia cari ibunya. Iya, betul, Miss. Dan itu pun yang adik mamanya pun bilang, datang kemari. Nanti kita berembuk, kita omongin secara kekeluargaan gitu kan. Tapi yang saya permasalahkan ini, Miss, kan dia punya orang tua sama macam saya, Miss. Tinggal mama aja yang ada. Bapak dia udah tak ada kan, sama macam saya, Miss. Nah, terus? Tapi mama dia nih sakit-sakit, Miss. Jadi saya macam takut lah mau memberatkan mamanya. Takut kenapa-kenapa. Itu aja yang saya pikir. Takutnya kalau saya bilang anaknya kayak gini, dalam keadaan saya yang kayak gini, takutnya entah kenapa macam saya merasa bersalah lah, Miss. Lah, terus? Kalaupun saya enggak, Miss, sekarang ini kan kalaupun suami saya itu masih mau settle masalahnya sama saya tak payah jumpa keluarganya dulu kan. Tapi dia pun udah tak mau settle, saya pun bingung, Miss. Sebentar. Kamu maunya apa sekarang? Sekarang dari Miss Yuni aja. Kamu mau apa dari Miss Yuni? Mau minta tolong, mana tahu Miss ada kenalan agent di Singapura. Saya ada agent di Singapura. Terus saya suruh ngapain sama agent Singapura itu? Kan mesti agent tuh tahu lah ini perempuan nih dari apa namanya itu, Miss, dari company mana macam itu. Oke, kalau saya tahu itu perempuan itu dari company mana, terus suruh ngapain? Ya gimana ya, Miss, saya pun bingung. Iya, makanya saya nanya. Kamu nyuruh saya cari dia. Kalaupun saya tahu dia, kamu nyuruh saya ngapain? Makanya jangan ganggu suami saya sampai saya bersalin saja, sudah. Kalau saya Lah, sekarang suamimu yang ngejar dia loh. Suamimu yang ngejar dia loh. Suamimu itu datang sendiri cari dia loh. Masalahnya di mana? Bukan memang suami saya pun salah, Miss. Memang salah. Tapi yang belikan tiket. Siapa yang tahu belikan tiket itu adalah perempuan itu? Siapa yang tahu? Itulah, Miss, yang kawan satu hostel dia. Saya Yakin? tahu. Kalau dia beli sendiri, mana buktinya? Tidak, Miss. Kenapa saya cakap macam itu, Miss? Sebab gaji dia ditahan sama manajernya, Miss. Dia langsung tak ada pegang duit time dia gaji tuh.
itulah dia cakap sama, itulah perempuan itu cakap di sini. Oke, kalau laki-laki itu ketemu sama kamu dan nggak mau kamu mau apa? Saya langsung balik ke Indonesia aja, Miss. Ngapain? Kan maksudnya saya sudah berusaha settle di sini secara baik-baik. Kalau dia memang tak mau settle masalahnya sama saya, biar saya sama keluarga saya yang jumpai keluarganya. Mau ngapain jumpa keluarganya? Mau ngapain? Iyalah, Miss, ini anak gimana? Ya itu resikonya perempuan, karena itu jangan jadi perempuan murah. Resiko perempuan adalah aib yang tidak bisa ditutupin adalah hamil. Terus kamu gini loh, jadilah wanita yang cerdas. Kenapa Miss Yuni itu sangat kecewa jika kamu sudah hamil, kamu bingung cari laki-lakinya. Saya tuh nggak tahu. Jadi perempuan yang cerdas adalah jangan mudah ditumpakin. Kalau kamu sudah dinaikin sama laki-laki, kita sudah nggak ada harganya. Mau nuntut siapa? Miss, saya pun, Miss, nikah sama dia baik-baik. Bukan saya nikah sama dia karena saya sudah hamil duluan, enggak, Miss. Bukan itu. Sebentar, kamu keluar negeri tujuannya cari suami atau cari uang? Cari duit. Tapi cari kita duit. nggak tahu jodoh, Miss. Iya. Ini bukan jodoh, Mbak. Ini bukan jodoh. Kamu memaksakan diri menjodohkan dirimu. Ini bukan jodoh. Ini bukan jalan Tuhan. Kamu yang memaksakan diri untuk menikah. Jika ada jodoh, kamu itu diminta sama bapakmu, diminta sama ibumu, didatengin keluargamu. Itu baru jodoh. Jangan membiasakan mengatakan bahwa ini jodoh. Bukan, ini main. Ini permainan kalian. Ini namanya beli malapetaka. Kamu di negara orang, kamu boleh menikah, tapi nggak gini caranya. Kalau sudah hamil, resiko ada di perempuan. Aib yang tidak bisa ditutupi adalah hamil. Kamu bilang menikah, suratnya nggak ada. Intinya nggak ada, sayang. Kamu mau nuntut kemana? Yang ada surat resminya menikah, suaminya cari perempuan lain, nggak bisa dituntut loh. Mau nuntut apa kamu? Kok namanya di luar negeri kok iso mau jodoh? Ini enggak. Kalau jodoh itu di depan orang tuamu dipinang, kamu dibesarkan oleh orang tuamu, diminta ke orang tuamu. Enggak kayak gini. Jadi saya nggak tahu dengan kamu bilang jodohmu di situ. Kamu diminta nggak? Enggak, sayang. Kamu nggak dipinang. Sebelum kami nikah, dia udah, orang tua saya pun udah bilang baliklah ke Indonesia. Pas itu cuti dia nggak ada, Miss. Saya pun cuti saya waktu itu belum ada. Jadi dia macam meminang juga lah, Miss. Tapi bukan cuman sih. Dia meminang juga lah, cuman tak ada kumpul keluarga lah, cuman melalui video call dia kirimlah duit pinangan itu ke orang tua saya, Miss. Nanti Kamu umur berapa sih? 24, Miss. Konsepnya nggak kayak gitu, sayang. Saya menikah dengan orang Cina. Dipinang. Ya, Miss. Ngumpulin uang dulu. Setidak-tidaknya. Dia pun bagi 30 juta lah itu hari, Miss. Maksudnya kalaupun nanti ada cuti, tinggal. Tapi kan belum cuti kamu sudah ditinggal, sayang. Dan kamu ini Gimana? sekarang jadi kaburan. Kan kamu belum cuti sudah ditinggal kan sama dia sekarang? Belum cuti, Miss. Sudah cuti belum? Belum ada cuti, Miss. Lah ya, kamu belum cuti pulang Indonesia, kamu belum diminta di depan orang tua. Kamu udah ditinggal, sayang. Udah Iya, ditinggal. Tapi masalahnya itu hari dia cakap udah ada kesepakatan juga antara kedua keluarga. Nanti abis bersalin balik ke Indonesia baru buat acara macam itulah. Saya pun tak tahu kenapa bisa lagi perempuan tuh datang lagi, balik lagi merusak rumah tangga saya itu lah. Suamimu yang nyari dia, Dok. Suamimu, sayang. Suamimu yang ngejar dia. Suamimu yang datang ke Singapura. Apapun alasannya, suamimu yang gak mau kamu yang ditinggalkan. Iya, betul itu. Kamu ditinggal. Sadar gak sih kalau kamu itu udah gak mau? Ada lubang baru buat dia yang gratis juga. Bahkan dia dibiayai. Iya betul.
Apa yang kamu cari gitu loh? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Seandainya kamu ketemu sama dia, mau ngomong apa kamu? Kamu itu dibuang. Sadar gak sih? Iya, Miss. Jadi jangan mempertahankan katanya dia. Pada kenyataannya kamu itu ditinggal dan dibuang. Dan kamu gak kerja, gak punya uang, mau kemana kamu? Paham, Iya, betul. paham gak maksud saya sekarang sayang? Paham, Miss. Sadar diri, kamu udah gak mau, suamimu udah gak mau kamu. Jalan satu-satunya adalah telepon keluargamu, minta uang supaya kamu bayar compound sebesar 3.000, pulang Indonesia melahirkan, selesai urusanmu. Iya, Miss. Jadi nggak ada, kamu nggak bisa nyari ke Singapura. Mau ngapain kamu? Mau ngelabrak dia? Mau minta suamimu pulang? Kamu dibuang, sayang. Enggak, Miss. Tapi suami saya itu sekarang masih ada di Malaysia, Miss. Tapi dia ada di Malaysia, nggak mau kamu. Kamu sadar nggak sih, sayang? Iya, sadar, Miss. Kamu itu dibuang. Mau apa kamu? Kamu itu loh mau apa? Suamimu nggak mau kamu. Bener gak sih saya ngomong kayak gini? Mungkin kata-kata saya sakit, biar kamu sadar. Karena Iya, Miss. kamu gak sadar sayang, apa yang kamu tuh merasa bahwa kamu itu masih diharapkan suamimu. Enggak. Suamimu gak mau kamu. Ayo coba, Iya, kamu betul, mau apa betul. sekarang? Ayo, mau apa kamu? Kamu kalah sayang. Iya, Miss. Betul, Miss. Iya. Soalnya kamu merasa dia itu mencintaimu, kamu itu dibuang. Dan itulah kalau perempuan gak ada harganya sayang. Kamu gak kerja. Sementara yang di Singapura anak resmi, anak kerja, banyak uangnya. Kamu didepak keluar. Saat kamu udah gak bekerja, apalagi bunting, gak ada yang mau sama kamu. Dulu kamu masih kerja, dipacarin sama dia. Iya kan? Iya, Miss. Sekarang udah enggak, karena kamu nggak punya uang sayang. Sadar gak sih? Dia itu nggak mau kamu. Miss Yuni ngomong keras kayak gini bukan saya jahat sama kamu, tapi saya itu ingin kamu sadar bahwa kamu itu laki-laki itu nggak mau kamu. Coba kalau kamu masih tetap cantik dan kamu bekerja punya uang, dia nggak akan ninggalin kamu. Dia mengejar wanita yang ada di Singapura karena dia perempuan itu masih bekerja dan punya uang. Sadar gak? Iya, Miss. Intinya kamu dibuang sayang, sadar. Bukan Miss Juni ingin menyakitimu loh ya. Iya, Miss. Move on. Dan sekarang cari jalan bagaimana caranya kamu pulang. Miss Juni bukan ingin nyakitin kamu ya sayang ya. Iya, Miss. Karena Miss Juni juga perempuan. Kesalahan perempuan adalah saat dia sudah tidak berharga lagi di depan laki-laki. Ngerti nggak? Iya, Miss. Kamu kan nggak ada suami di Indonesia kan? Nggak ada, Miss. Nggak ada anak kan? Nggak ada, Miss. Ya berarti kan kamu pulang nggak apa-apa kan? Nggak malu kan? Tetanggamu tahu kan kamu Nggak. menikah di Malaysia? Tahu, Miss. Tahu. Ya udah berarti kan pulang aja sayang, pulang kampung. Ngerti? Ngerti, Miss. Jadi kita yang sebagai perempuan, bukan saya benci kamu, tapi saya ingin kamu sadar kamu itu dibuang. Kalaupun kalaupun laki-laki itu ketemu kamu, dia nggak akan mau kamu lagi. Kecuali kamu punya uang, cantik, glowing. Laki-laki memang kayak gitu sayang. Tapi, Miss, Mm-mm. nggak kerja di sini pun, saya tak pernah minta duit 1 ringgit pun sama suami saya, Miss. Saya bertahan hidup ya karena dari ada usaha saya lah, Miss, di Indonesia, walaupun tak besar-besar kali lah. Tapi cukup.
Terus ngapain kamu ke Malaysia kalau kamu punya bisnis di Indonesia, Dok? Hah? Gimana, Miss? Lah terus ngapain kamu ke Malaysia kalau kamu punya usaha di Indonesia? Di Malaysia? Ada lah, Miss. Ada masalah lah ya. Memang harus ke Malaysia lah itu hari. Saya nggak paham daya pikir kalian. Nah, kalau saya kaya di Indonesia, saya nggak akan keluar negeri jadi kayak gini, Dok. Bener. Saya nggak akan ke luar negeri kalau saya punya usaha di Indonesia. Ayo tarik nafas dalam-dalam, minum air dulu sayang. Iya, Miss. Punya usaha orang kaya di kampung ke Malaysia, sekarang hamil jadi kaburan. Aduh, bingung saya. Saya nggak tahu pikiran kalian anak-anak kaya ini kok mau sih merantau ke luar negeri. Aduh, bingung saya. Enggak lah, Miss. Enggak kaya lah. Nah, kalau punya usaha, uangmu dari Malaysia dikirim ke Malaysia untuk hidup di Malaysia, sementara di Malaysia jadi kaburan? Hah? Tak tahu lah, Miss, lagi mau cakap apa, Miss. Iya, Miss Yuni juga bingung mau cakap apa lagi. Karena kalau kamu punya uang, punya usaha, kaya, ngapain cari laki-laki? Apalagi hamil, enak malah itu. Kalau saya yang kayak gitu, saya orang kaya, bisa hamil. Saya jaga sendiri, saya nggak butuh laki-laki. Enggak lah, Miss. Ya, tak kaya lah. Cukup-cukup makan aja lah, Miss. Mana ada orang kaya, Miss. Iya, maksud saya adalah cukup untuk makan saja, kenapa harus ke Malaysia jadi kaburan? Untuk apa coba? Bener gak sih? Maaf, saya nggak bisa mikir ya, karena saya memang orang kampung, orang nggak punya, keluar negeri itu merantau cari uang. Lah kamu malah merantau cari laki-laki hamil. Terus ngapain? Otak saya nggak itu ya, nggak mampu ya. Saya otaknya nggak mampu ya. Saya minta maaf. Karena saya orang kampung banget. Keluar negeri itu karena miskin. Bukan karena main-main atau karena pelampiasan ya. Buat makan aja saya nggak ada. Ya kamu cari beli masalah sih menurutku. Kok kalian itu generasi ini, bapak ibu kalian sudah kaya usaha, kok kalian tuh keluar negeri, jangan lah. Aduh. Coba istirahat dulu, Dok. Kalau kamu sudah tenang, telepon Miss Yuni lagi. Miss Yuni bingung ini. Iya, Miss. Maaf Miss. ya. Iya, Miss. Thank you ya, Miss. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa ngomong, teman-teman. Bingung saya. Paham nggak sih maksud saya? Atau saya yang memang gendeng ya? Atau saya halu ya sebenarnya? Maksud saya ini gini loh, Rek. Karena saya bukan orang kaya raya ya. Bapak saya sih pas-pasan. Kalau saya kerja di luar negeri, selain wong melarat, yo kudu niat gitu loh. Tapi bingung aku. Pas dino ya mah aku dan nyaran kabeh. Makan apa, Miss? Makan bawang putih, Mbak. Saya lagi makan bawang putih.
Ini cantik banget anaknya, santun banget, cuman aduh, bingung rek aku rek. Iya saya tahu, tapi sampai luwe aku rek. Mau wasete turu aku sampe ngantuk-ngantuk, tapi kok kopior utekku. Bawang hitam. Hah.